Gue mau kasih kalian satu angka dulu, 400 miliar. Itu bukan pendapatan negara, bukan valuasi startup kripto, bukan jumlah follower akun yang paling viral di dunia. Itu jumlah kepingan Lego yang sudah diproduksi sejak pertama kali ditemukan, 400 miliar. Kalau semua kepingan itu disusun jadi menara, tingginya bisa mencapai bulan, 10 kali bolak-balik. Dan perusahaan yang bikin semua itu, yang sekarang jadi salah satu brand mainan paling ikonik dan paling berharga di planet ini. Dimulai oleh seorang tukang kayu yang bangkrut di sebuah kota kecil di Denmark di tengah masa depresi besar dengan modal yang hampir tidak ada. Ini bukan kisah Silicon Valley tentang anak jenius yang dapat funding miliaran dari investor. Ini kisah tentang seorang ayah yang cuma mau bikin anaknya bahagia dan menolak menyerah bahkan ketika segalanya sudah hancur. Selamat datang di Asal-Usul Lego. Kita perlu balik ke Billund, Denmark di tahun 1932. Billund bukan kota besar, bukan pusat industri. Ini kota kecil di tengah-tengah Denmark yang sebagian besar warganya hidup dari pertanian dan kerajinan tangan. Di sana ada seorang pria bernama Ole Krieg Christiansen. Ole bukan ilmuwan, bukan insinyur, dia tukang kayu yang bisnis furnitur dan rumahnya baru aja bangkrut karena depresi besar yang menghantam seluruh dunia. Jadi kondisinya waktu itu gak ada order furnitur, gak ada pemasukan, punya 4 anak yang harus dikasih makan, dan gudang penuh sama sisa-sisa kayu yang gak kepake. Di titik paling bawah hidupnya itu, Ole bikin keputusan yang kalau dipikir sekarang kelihatan aib banget. Dia mulai bikin mainan kayu. Bukan karena ada market research-nya yang bilang mainan itu profitable. Bukan karena ada investor yang nyuruh dia pivot. Tapi karena dua alasan yang sangat sederhana. Pertama, dia punya kayu sisa yang gak bisa dijual buat furnitur, tapi masih bisa dipakai buat sesuatu. Kedua, anak-anaknya suka. Jadi dia bikin bebek kayu, mobil-mobilan kecil, hal-hal kecil yang bisa dimainkan anak-anak. Dan dia jual ke tetangga-tetangga, ke toko-toko kecil di sekitar Billund dengan harga yang sangat murah karena memang itu yang orang-orang depresi besar mampu bayar. Dan di sini ada detail kecil yang gue suka banget dari cerita Ole. Dia punya moto yang dia tulis di selembar kertas dan ditempel di workshopnya. Dalam bahasa Denmark artinya hanya yang terbaik yang cukup baik. Bukan motivasi soal jadi kaya, bukan soal ekspansi global, hanya soal kualitas, soal tidak pernah mengirimkan sesuatu yang tidak dia banggakan. Dan moto itu yang dia tulis di masa paling susah hidupnya adalah DNA dari semua yang kemudian menjadi Lego. Oke, ini bagian yang menurut gue paling seru buat diceritain. Di tahun 1934, Ole memutuskan bahwa workshop kecilnya sudah cukup besar untuk punya nama resmi. Dia minta masukan dari karyawannya, yang waktu itu jumlahnya cuma beberapa orang. Mereka bikin semacam kompetisi internal kecil-kecilan untuk nemuin nama terbaik. Dan nama yang menang adalah Lego. Diambil dari dua kata Denmark, like God, yang artinya bermain dengan baik. Simple, bermakna, sesuai dengan apa yang mereka buat. Tapi, Ole baru sadar beberapa tahun kemudian bahwa dalam bahasa Latin, Lego artinya aku mengumpulkan atau aku menyusun. Yang jauh lebih cocok dengan produk yang akhirnya membuat nama itu terkenal di seluruh dunia. Dia tidak merencanakan itu murni kebetulan. Dan satu hal lagi soal nama ini yang sering diabaikan. Ada pepatah yang Ole pegang kuat, nama yang baik lebih berharga dari emas dan perak. Dia sangat serius soal reputasi produknya. Sampai ada cerita bahwa dia pernah menegur salah satu karyawannya yang mengirim mainan kayu yang kualitasnya sedikit di bawah standar dan menyuruh karyawan itu pergi mengambil kembali mainan itu dari pembeli, menukarnya dengan yang lebih baik. Di masa depresi besar, di mana setiap sen itu penting, dia tetap tidak mau kompromi soal kualitas. Oke, sekarang kita loncat ke 1947. Perang Dunia Kedua baru saja selesai. Dunia lagi dalam mode rekonstruksi. Dan di industri manufaktur, ada satu material baru yang mulai menarik perhatian semua orang. Plastik. Ole, yang sekarang sudah punya bisnis mainan yang cukup stabil, memutuskan untuk investasi dalam sebuah mesin injeksi plastik. Keputusan ini, menurut hampir semua orang di sekitarnya waktu itu, adalah ide yang buruk. Orang tua nggak akan percaya mainan plastik. Plastik itu murahan, kayu lebih baik. Dan memang, awalnya mereka tidak salah. Penjualan mainan plastik Lego di awal itu lambat. Orang-orang masih prefer mainan kayu yang terasa lebih solid, lebih beneran. Toko-toko mainan di Denmark bahkan sempat menolak stok produk plastik Lego karena nggak yakin bisa laku. Tapi, di tahun 1949,
Lego mulai memproduksi sesuatu yang berbeda dari mainan plastik biasa. Mereka bikin automatic binding bricks, bata-bata plastik kecil yang bisa saling dikunci satu sama lain. Konsepnya sederhana tapi brilian. Bata-bata ini punya tonjolan di atasnya yang pas masuk ke lubang di bawah bata lain. Bisa disusun, bisa dibongkar, bisa disusun lagi jadi bentuk berbeda. Ini bukan mainan yang punya satu cara main. Ini mainan yang cara mainnya tak terbatas. Versi 1949 itu masih jauh dari sempurna. Bata-bata itu bisa disusun ke atas, tapi tidak terlalu stabil. Kalau digoyang sedikit, langsung berantakan. Koneksi antar bata kurang kuat. Dan Lego dengan moto hanya yang terbaik yang cukup baik, tahu bahwa ini belum selesai. 8 tahun berikutnya, di 1957, Lego terus-menerus menyempurnakan sistemnya. Mengubah jumlah tonjolannya, mengubah ukuran lubang, mengubah ketebalan dinding plastiknya. Dan di 1958, mereka nemuin formula yang sempurna. Sistem stud and tube. Tonjolan di atas ketemu tabung di bawah, yang bikin kepingan Lego bisa saling kunci dengan kuat tapi tetap bisa dilepas dengan mudah. Dan inilah fakta yang paling gue bikin speechless dari seluruh cerita ini. Desain kepingan Lego dari tahun 1958 itu masih compatible dengan kepingan Lego yang diproduksi sekarang. Kepingan yang lo beli hari ini bisa nyambung ke kepingan yang diproduksi 66 tahun lalu. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari 8 tahun eksperimen yang tidak kenal lelah. Dan keputusan sadar untuk tidak pernah mengubah sistem inti demi tren sesaat. Oke, dengan sistem yang udah sempurna, Lego mulai ekspansi. Dan kecepatannya cukup mengejutkan untuk perusahaan keluarga dari kota kecil Denmark. Di tahun 1955, sistem bermain Lego resmi diluncurkan sebagai konsep terintegrasi, bukan cuma jual kepingan, tapi jual dunia yang bisa dibangun. 1960, gudang Lego terbakar dan menghancurkan seluruh stok mainan kayu. Ole yang sudah meninggal dunia setahun sebelumnya di tahun 1958 mewariskan perusahaannya ke anaknya, Godfred Craig Christiansen. Dan Godfred bukannya merasa berduka soal gudang yang terbakar, melihat itu sebagai tanda kita fokus ke plastik sepenuhnya sekarang. Keputusan yang terdengar disparate di momen itu ternyata adalah salah satu keputusan bisnis terbaik dalam sejarah industri mainan. 1968, Legoland pertama dibuka di Billund, Denmark, di kota kecil yang sama tempat Ole dulu punya workshop furnitur yang bangkrut. Sekarang, kota itu punya taman hiburan yang dikunjungi jutaan orang setiap tahun. 1978, Lego mulai bikin minifigures, karakter kecil ikonik itu dengan kepala bulat, kuning, dan senyum yang gak pernah berubah. 1998, Lego hampir bangkrut lagi karena salah strategi ekspansi dan gak fokus ke core produknya. Tapi mereka balik ke akar, dan recovery-nya jadi salah satu case study manajemen paling terkenal di sekolah bisnis seluruh dunia. Sekarang Lego adalah salah satu brand paling valuable di planet ini, dengan revenue lebih dari 9 miliar dolar per tahun, dengan pabrik di 3 benua, dengan produk yang dibeli oleh anak-anak dan orang dewasa di hampir setiap negara. Dari tukang kayu yang bangkrut di Billund, ke salah satu perusahaan paling ikonik di dunia. Sebelum gue tutup, beberapa fun fact tentang Lego yang mungkin bikin kalian berhenti sejenak. Fun fact yang pertama, Lego adalah produsen ban terbesar di dunia, bukan Michelin, bukan Bridgestone, tapi Lego. Karena ban miniatur yang mereka produksi untuk kepingan Lego setiap tahunnya lebih banyak dari total ban kendaraan bermotor yang diproduksi di seluruh dunia. Fun fact yang kedua, rata-rata setiap orang di bumi punya sekitar 80 kepingan Lego. Coba kalkulasiin sendiri, apakah kalian di atas atau di bawah rata-rata nih? Fun fact yang ketiga, nama Billund, kota kecil di Denmark tempat Lego lahir, sekarang punya bandara internasional sendiri yang dibangun khusus karena jutaan turis datang ke sana setiap tahun untuk Legoland. Bandara di sebuah kota yang bahkan bukan ibu kota, semata-mata karena Lego. Yang menurut gue paling menarik dari cerita Lego, bukan fakta-faktanya yang impresif, bukan angka-angkanya yang gila. Ole tidak pernah bermimpi bikin empire mainan global. Dia cuma mau gak buang kayu yang masih bisa dipakai. Dia cuma mau bikin sesuatu yang anaknya suka. Dan dari 3 hal sederhana itu, lahirlah 400 miliar kepingan yang sampai sekarang masih bikin orang keinjak di malam hari pas mau ke kamar mandi. Segitu dari gue untuk hari ini. Kalau ada asal-usul penemuan lain yang pengen kalian tahu, drop di komentar. Gue bakal buatin. Sampai jumpa di video berikutnya.